Tetapi Clara Zetkin tidak lantas memangku tangan. Permulaan tahun 1917 ia kehilangan Die Gleichheit. Juni 1917 ia telah muncul lagi di dalam lembaran wanita. Daripada surat kabar Leipziger Volkszeitung. Di sini ia meneruskan propagandanya buat sosialisme dan hak perwakilan wanita. Dan di sini pun ia tetap setia kepada asas, tetap prinsipil, tetap radikal. Di sini ia tetap melawan paham-paham yang menyimpang, paham-paham yang menyeleweng. Seperti misalnya paham Dr. Huax dari SPD yang menganjurkan supaya wanita jelata dalam aksinya mengejar hak perwakilan bekerja bersama-sama dengan kaum feminis. Bagaimana dapat bekerja bersama-sama dengan kaum feminis? Demikian Clara Zetkin. Kalau dasarnya, asasnya aksi hak pemilihan wanita jelata dan aksi hak pemilihan feminis bertentangan satu sama lain. Kaum feminis menuntut hak pemilihan buat kelasnya. Mereka menuntut hak pemilihan itu supaya kelasnya bertambah kursinya di dalam parlemen, bertambah kuat di dalam parlemen, untuk menentang aksi kaum proletar yang makin lama makin mendesak. Bekerja bersama-sama dengan kaum feminis berarti memperkuat kedudukan musuh yang hendak menikam dada kita sendiri. Ya, alangkah telah melempemnya Partai Sosialis Jerman di waktu itu, sehingga pun pada waktu pemerintah Kaisar telah ambruk dalam bulan November 1918, pada waktu William telah lari ke negeri Belanda, pada waktu revolusi Weimar telah berhasil, dan pemerintahan telah jatuh ke dalam tangannya sosialis-sosialis tua, dibantu dengan tenaga beberapa pimpinan borjuis. Sehingga pun pada waktu sosialis-sosialis ini telah memegang tampuk pimpinan pemerintahan, mereka masih saja ragu-ragu mengizinkan adanya hak perwakilan wanita yang leluasa. Momok radikalisme wanita, momok keprinsipilan wanita yang ditakuti oleh Skideman itu rupanya ditakuti pula oleh sebagian besar daripada sosialis-sosialis tua yang kini duduk di kursi pemerintahan. Tetapi kawan-kawan yang setia kepada pendirian semula tidak tinggal diam. Mereka mendesak kepada pemerintah supaya mereka dibawa serta di dalam pemerintah itu. Akhirnya kaum tua itu tak tahan lagi menentangnya. Beberapa pimpinan USPD dimasukkan dalam kementerian, dan dengan ini hak perwakilan umum bagi perempuan goal. Semua wanita Jerman asal saja sudah umur 20 tahun, tidak peduli kaya atau miskin, tidak peduli tua atau muda, tidak peduli terpelajar atau tidak, boleh memilih dan dipilih untuk parlemen Haminte. Semua wanita Jerman mulai umur 20 tahun sejak itu mempunyai hak pemilihan umum, aktif dan pasif. Perjuangan yang berpuluh-puluh tahun, kegiatan yang tak putus-putus, keuletan dalam penderitaan yang tak berhenti-henti, kesetiaan pada ideologi yang tak mengenal reformisme, akhirnya mencapai kemenangan yang gilang gemilang. Kemenangan mencapai hak pemilihan, belum kemenangan dalam segala tujuan. Sebab sedari mulanya telah dipahami oleh wanita-wanita gemblengan ini, bahwa hak pemilihan itu bukan tujuan yang terakhir, melainkan hanya salah satu alat perjuangan belaka untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, yakni sosialisme. Dan alat perjuangan ini pun kelak akan dirampas lagi dari tangannya wanita jelata oleh Hitler. Cakrawarti Jerman yang memerintah dengan cambuk dan konsentrasi kamp, yang tidak mau tahu kepada hak pemilihan apapun juga, tidak buat wanita, yang memandang wanita hanya dari sudut keistrian dan keibuan saja, dan mengenyahkan mereka itu dari lapangan politik dan kemasyarakatan, dan meransel mereka itu kembali ke alam Kriege, Gurge, Kleider, Kider. Dan di dalam 15 tahun antara tercapainya hak pemilihan dan berkuasanya Hitler itu, di dalam 15 tahun persamaan hak politik dengan laki-laki itu, mereka mendapat buktinya kebenaran yang memang selalu menjadi keyakinan mereka dari tadinya, yaitu bahwa persamaan hak dengan laki-laki belum berarti kebahagiaan sosial yang sempurna. Masih saja penderitaan menjalar, masih saja kemiskinan bersemayam di rumah-rumah tangga,
Masih saja persundalan bercabul, masih saja pengangguran merajalela, masih saja jalan-jalan penuh dengan pengemis wanita, masih saja wanita yang pulang dari kerja di pabrik dan telah seperti remuk badan itu di rumah terpaksa lagi membanting tulang buat suami dan anak. Masih saja ia tak dapat dengan bahagia menjalankan dharma cinta dan dharma keibuan. Masih saja jiwanya menderita sekuer, menderita retak. Di dalam 15 tahun praktek hak pemilihan itu, mereka mendapat pula pelajaran praktek sekolah hidup, bahwa persamaan hak dengan laki-laki itu tidak mampu memecahkan soal-soal hidup wanita sampai ke akar-akarnya, kalau tidak dibarengi dengan perubahan sama sekali daripada susunan masyarakat yang sekarang. Terutama sekali di Jerman sesudah peperangan 1914 sampai 1918 itu. Alangkah kejamnya hantu realitatnya hidup. Kemiskinan makin hari makin bertambah. Angka-angka pengangguran menaik, membumbung ke udara. Persundalan bagi ribuan wanita menjadi satu-satunya jalan untuk mencari sepotong roti. Kapitalisme yang tadinya seperti telah terhantam remuk oleh palu godamnya peperangan, lambat laun bangun kembali dan malahan akhirnya mengadakan pembelaan diri yang penghabisan. Dengan diktator fasisme Hitler yang seram-seramnya. Dan di dalam kekejaman realitas hidup ini, wanitalah yang paling menderita. Alangkah benarnya perkataan Henriette Roland Hoss yang telah saya setir di muka tadi, tetapi yang akan saya setir di sini sekali lagi agar lebih tajam lagi dengan sungguh-sungguh oleh para pembaca. Salinannya pun saya berikan lagi. Berikan kepada wanita hak pemilihan. Hapuskan semua aturan-aturan yang membelakangkan mereka dari laki-laki dan merintang-rintangi kemerdekaannya. Bukakan pintu bagi mereka kepada semua jawatan dan perusahaan. Buatkan pendidikannya jadi sederajat dengan pendidikan laki-laki, sehingga mereka mendapat kesempatan yang sama luasnya. Apakah Tuhan dengan itu akan dapat memperbaiki nasib kaum buruh? Wanita upahan yang berjuta-juta itu akan dapat mengangkat mereka dari kesengsaraan proletar, akan dapat membasmi industri di rumah yang tidak sehat dan rendah upah itu, yang di dalamnya berkeluh kesah pula miliun-miliun wanita lain, akan dapat memecahkan rahasia hantu persundalan. Tidak, Tuhan tidak akan dapat semua itu. Semua kesengsaraan wanita ini adalah terikat kepada bentuk masyarakat yang burgelik, kepada cara produksi yang sistemnya kapitalistik. Demikianlah memang yang juga selalu diajarkan dan diperingatkan oleh Clara Zetkin, oleh Rosa Luxemburg, dan pemimpin-pemimpin wanita sosialis lain kepada semua wanita yang menghendaki perbaikan keadaan. Hak pemilihan hanyalah satu fase perjuangan saja, dan memang Clara Zetkin, Rosa Luxemburg, beserta pengikut-pengikutnya yang berjuta-juta itu pun tidak lantas diam, tidak lantas berhenti berjuang sesudah hak pemilihan tercapai. Mereka malah mempergunakan hak pemilihan itu untuk memperhebat perjuangannya menjadi perjuangan yang lebih besar, yaitu perjuangan menggempur kapitalisme, mendatangkan susunan masyarakat baru yang lebih adil. Di dalam perjuangan yang lebih besar inilah Rosa Luxemburg menemui ajalnya bersama dengan kawannya Karl Liebknecht pada tanggal 15 Januari 1919. Ia dibunuh oleh musuh. Pada saat itu, ia berusia 49 tahun, sedang sekuat-kuatnya dan sedang tangkas-tangkasnya. Ia mati sebagai satu Srikandi kaum wanita, tetapi juga sebagai pahlawan ulung daripada segenap pergerakan sosialis, sebagai singa betina revolusi sosial, yang meraungannya terdengar dari ujung dunia yang satu sampai ke ujung dunia yang lain. Ia adalah Olympe de Gauche-nya abad ke-20. Teoritis malah lebih besar dari singa betina revolusi Prancis itu. Banyak pemimpin-pemimpin laki-laki sosialis memandang dia sebagai gurunya. Henriette Roland Hoss menulis satu kitab yang menceritakan tarik hidupnya sebagai satu tanda hormat kepadanya. Where Rosa Luxemburg in India geboren, haar Volk zu haar en Mahatmaya een grote ziel genom hebben. Umpama Rosa Luxemburg dilahirkan di India,
niscayalah rakyatnya mengamankan dia seorang Mahatmaya, seorang yang berjiwa besar. Di dalam gambaran satu kalimat ini saja, tampaklah kebesarannya Rosa Luxemburg itu. Ia bukan saja seorang pendekar yang amat dinamis, bukan saja seorang Sri Kandi yang tak kenal takut. Ia pun seorang teorikus yang amat ulung. Teori-teorinya, terutama sekali spontanitet teori dan verthinking teori, menggemparkan seluruh dunia teori sosialisme. Bukan orang lain, melainkan Lenin sendiri meladeni teori Luxemburg itu karena dianggap tidak benar. Di dalam dunia sosialisme sering ada perbantahan yang demikian itu, tanda hasrat akan ilmu pengetahuan. Tetapi lebih-lebih lagi, Rosa Luxemburg adalah seorang manusia sosial dalam arti yang sebaik-baiknya. Seorang manusia yang selalu memikirkan sesama manusia yang lain dan selalu sedia menderita buat sesama manusia yang lain. Seorang wanita yang berjiwa besar, yang di dalamnya ada tempat buat cinta kepada seluruh kemanusiaan. Kaum buruh seluruh dunia dan kaum wanita seluruh dunia pantas menghormat asmanya, pemuka wanita ini yang jatuh di padang kehormatan. Nama Clara Zetkin pun pantas kita hormati setinggi-tingginya, bukan hanya buat berkata-kata. Kalau orang menamakan dia ibu revolusi proletar, sampai kepada mengamuknya Hitler di Jerman, tatkala semua partai kaum buruh dibubarkan, majalah-majalahnya dan surat kabarnya dilarang terbit, pemimpin-pemimpinnya yang dapat ditangkap dilemparkan dalam konsentrasi kamp atau didrill mati mentah-mentahan, partai-partai lain dianklus. Ia masih terus berjuang untuk kepentingan sosialisme. Salah satu sidang Recitak Merdeka yang terakhir, dialah yang membukanya. Pada waktu itu ia telah berusia 80 tahun, satu usia manusia biasa, kebanyakannya sudah rapuh dan sudah tiada tenaga semangat. Di dalam pidato pembukaannya, ibu revolusi ini menghantamkan serangannya kepada kaum Nazi. Atas anjuran kawan-kawannya, ia meloloskan diri dari Jerman ke Rusia agar tidak menjadi mangsa kezaliman Hitler. Akhirnya, ia dipanggil pulang ke rahmatullah dalam usia yang amat tinggi. Demikianlah pergerakan wanita tingkat ketiga di Jerman. Bagaimana di negeri-negeri lain, saya kira tidak begitu perlu saya ceritakan. Pergerakan tingkat ketiga di negeri-negeri lain itu satu persatu. Yang perlu bagi pembaca hanyalah mengetahui garisnya tingkat ketiga ini. Sebagai rempah-rempah akan saya berikan satu nanti beberapa ucapan-ucapan pemimpin wanita tingkat ketiga ini yang ulung-ulung dari beberapa negeri. Tentang sejarahnya, cukuplah yang dari Jermania saja menjadi contoh.